Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Zikri Firdausi, nomor NIM 7211419074 dari akuntansi A akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Yang pertama ada perusahaan dan lingkungannya. Sebuah perusahaan tercipta atas dasar tujuan untuk memberikan produk dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan lingkungannya. Hal ini sama pentingnya bahwa sebuah perusahaan tidak akan dapat berfungsi secara optimal tanpa adanya sumber daya yang diberikan oleh lingkungan tersebut. Berikut ini adalah beberapa aliran sumber yang umumnya dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang pertama ada aliran sumber daya fisik. Aliran sumber daya fisik ini meliputi pegawai atau tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan juga uang, di mana pegawai atau tenaga kerja ini dapat dimanfaatkan oleh suatu perusahaan sesuai dengan keahliannya pada bidangnya masing-masing. Lalu ada bahan baku. Bahan baku ini nanti diproses oleh tenaga kerja tadi dari barang mentah menjadi barang jadi. Lalu ada mesin. Nah, mesin ini dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mempercepat proses produksi agar berjalan secara efektif dan efisien. Lalu selanjutnya ada uang. Uang ini bisa masuk untuk perusahaan melewati berbagai cara. Salah satunya ada penerimaan dari penjualan atau bisa juga dari investasi saham. Lalu yang selanjutnya ada aliran sumber daya virtual. Aliran sumber daya virtual ini meliputi data dan informasi, di mana data ini didapatkan dari dokumen dasar dari aktivitas perusahaan. Lalu yang kedua ada informasi, di mana informasi ini dimuat dalam data-data tadi, kemudian diolah agar menjadi suatu informasi yang dapat digunakan oleh perusahaan sebagai sarana pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga ada aliran sumber daya lingkungan, di mana aliran sumber daya lingkungan ini adalah suatu aliran yang dilakukan secara terus-menerus oleh suatu perusahaan sejalan dengan siklus operasinya. Lalu selanjutnya ada mengelola sumber daya. Aliran sumber daya fisik, manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan merupakan jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan yang selanjutnya kepada pelanggan yang dikelola untuk memastikan bahwa aliran tersebut terjadi dengan cara yang tepat, waktu, dan efisien. Berikut ini adalah beberapa aktivitas yang ada pada manajemen rantai pasokan. Yang pertama, meramalkan permintaan pelanggan, membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, menerima persediaan dari pemasok, dan juga melakukan produksi. Lalu selanjutnya adalah keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif di sini mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan di dalam pasar, di mana perusahaan akan menggunakan sumber daya virtual sekaligus dengan sumber daya fisik dalam memenuhi tujuan strategis perusahaan. Perusahaan akan terus berusaha untuk mendapatkan keunggulan di atas para pesaingnya seiring dengan perusahaan telah memenuhi kebutuhan produk dan jasa para pelanggannya. Keunggulan ini dapat dicapai dengan memberikan jasa pada harga yang lebih rendah dan memberikan produk dengan jasa dengan kualitas yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya adalah rantai nilai Porter. Menurut Porter, suatu perusahaan akan meraih keunggulan kompetitif dengan menciptakan suatu rantai nilai. Bisa dilihat di sini ada figur sistem nilai, sistem rantai nilai, di mana ada aktivitas pendukung dan aktivitas utama. Aktivitas pendukung di sini meliputi infrastruktur perusahaan seperti bangunan, mesin, peralatan lain, dan yang menunjang operasi perusahaan. Lalu ada manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan pengadaan. Lalu untuk aktivitas utama ada logistik barang masuk, operasi, logistik barang keluar, penjualan, dan pemasaran, serta jasa. Lalu ada juga margin. Nah, margin ini adalah nilai atau jasa produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan dikurangi dengan harga pokoknya. Lalu ada keunggulan strategis. Keunggulan strategis merupakan keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi suatu perusahaan. Contohnya, sebuah perusahaan dapat memutuskan untuk mengubah seluruh datanya menjadi basis data yang dapat diakses melalui browser yang memungkinkan perusahaan untuk membagi data tersebut kepada sekutu, bisnis, maupun pelanggannya. Di sini ada sistem nilai di mana
ada rantai nilai pemasok, rantai nilai perusahaan, dan rantai nilai pelanggan, di mana ketiga komponen ini saling berhubungan satu sama lain. Lalu yang selanjutnya ada keunggulan taktis. Sebuah perusahaan mendapatkan keunggulan taktis, yaitu ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik daripada pesaingnya. Contohnya, perusahaan A dapat meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, sehingga kualitas pelayanan dapat mendapatkan feedback baik dari pelanggan tersebut. Keputusan tersebut juga merupakan keputusan strategis di mana menjadikan sistem informasi perusahaan tersedia bagi para pelanggan untuk meningkatkan layanan pelanggan. Selanjutnya ada tantangan dari pesaing global. Terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh berbagai perusahaan. Antara lain yaitu yang pertama, kebutuhan untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional, di mana di sini terdapat gap antara jumlah informasi yang tersedia dengan jumlah informasi yang telah dimiliki oleh perusahaan, di mana biasanya perusahaan dalam mengatasi hal ini, perusahaan memanfaatkan dari teknologi sistem informasi. Lalu yang kedua ada kebutuhan untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Kita tahu bahwa koordinasi ini merupakan kunci penting suatu perusahaan dapat terus beroperasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, koordinasi yang baik sangat diperlukan agar perusahaan mampu bersaing di kancah internasional maupun nasional. Lalu ada keuntungan koordinasi. Berikut ada beberapa keuntungan yang didapat dalam menerapkan sebuah koordinasi di dalam perusahaan. Yang pertama, fleksibilitas dalam respon pesaing di berbagai negara dan pasar, kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia, kemampuan untuk berbagi pengetahuan antar unit di berbagai negara, mengurangi biaya operasi secara keseluruhan, dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Lalu ada tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Istilah sistem informasi global ini diberikan untuk suatu sistem informasi yang terdiri atas beberapa jaringan yang melintasi negara. Ada beberapa kendala yang harus diatasi. Salah satu di antaranya adalah kendala-kendala politis, rintangan budaya dan komunikasi, masalah-masalah teknologi, serta kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Lalu di sini ada dimensi informasi, di mana ada 4 komponen. Yang pertama adalah relevansi. Relevansi di sini lebih kepada informasi yang relevan, di mana informasi ini harus relevan dengan masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan. Lalu ada akurasi. Akurasi ini bisa juga disebut dengan keakuratan, di mana informasi tersebut harus akurat sesuai data yang ada dan fakta yang ada. Lalu ketepatan waktu, di mana dalam pengambilan keputusan, perusahaan harus menimbangkan suatu komponen atau faktor-faktor tertentu sehingga tidak menimbulkan suatu hal yang tidak diinginkan. Lalu ada kelengkapan, di mana kelengkapan ini merupakan suatu kelengkapan dari informasi-informasi tadi yang akan menunjang dalam pengambilan keputusan nanti. Lalu ada perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Di dalam sumber daya informasi, perusahaan perlu mengelola sumber daya informasi yang terdiri atas profesional informasi. Unit ini bisa disebut sebagai layanan informasi. Layanan informasi ini dikelola oleh seorang manajer yang memiliki status sebagai wakil presiden. Hal ini dilakukan dalam rangka membantu melakukan pengambilan keputusan penting bagi perusahaan. Contohnya di perusahaan terdapat CEO dan CTO. CEO atau Chief Executive Officer dan Chief Technology Officer, di mana ini adalah manajemen tertinggi pada bidang layanan dan informasi. Lalu selanjutnya ada pendekatan SPIR, perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Ini merupakan pengembangan rencana strategis secara paralel bagi layanan informasi dan perusahaan sehingga rencana perusahaan akan mencerminkan dukungan yang akan diberikan oleh layanan informasi. Di sini terdapat gambar bahwa adanya strategi bisnis dan sumber daya informasi, di mana strategi bisnis ini sangat mempengaruhi pada sumber daya informasi dan juga sumber daya informasi sangat berpengaruh pada strategi bisnis. Bisa disimpulkan bahwa kedua komponen ini saling bergantung satu sama lain. Dan itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.